Shalom Bapak Ibu. Ya, bersukacita kita pada pagi hari ini di dalam ibadah Minggu tanggal 21 Agustus 2022. Perkenankan kami atas nama Majelis Jemaat mengucapkan selamat datang, selamat beribadah kepada Bapak Ibu warga jemaat semuanya, terkhusus kepada warga tamu mungkin yang baru pertama kali hadir di dalam ibadah di gereja ini. Kami mengucapkan selamat datang, selamat beribadah, kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk menghangatkan suasana pada pagi hari ini, kami persilakan Bapak Ibu bisa menyapa sebelah kanan dan sebelah kiri. Dengan penuh sukacita dan hangat, kita bersama-sama mengikuti ibadah pada pagi hari ini. Ibadah pada pagi hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Legal Hendriawan SAG. Ada beberapa hal yang perlu kami sampaikan terkait dengan warta jemaat. Yang pertama, dari warta jemaat halaman 3, Romawi 3, tentang ibadah keluarga Patuan Brayat, ada beberapa ralat atau koreksi. Yang pertama adalah untuk petugas rembug warga kelompok 5 yang seharusnya dilayani oleh Bapak Sugeng Armadi diganti dengan Bapak Sudiono. Kemudian kelompok 6 dari Bapak Sudiono diganti oleh Bapak Sugeng Armadi, hanya berganti hari saja dengan orang yang sama. Yang kedua, terkait dengan ibadah keluarga di kelompok 7, di sana tertulis diterima oleh Bapak Yoyo Mandiaka, karena satu dan lain hal, tempatnya akan diterima oleh Bapak Heru Widodo yang beralamat di Jalan IR Rais, Gang 2A nomor 30C. Sekali lagi untuk kelompok 7 ada perubahan tempat. Diterima oleh Bapak Heru Widodo, Jalan IR Rais, Gang 2A nomor 30C. Kemudian dari komisi, ada beberapa komisi yang akan mengadakan kegiatan. Yang pertama, dari KPBW Jemaat Malang mengundang ibu-ibu kelompok 1 sampai kelompok 9 dalam ibadah wanita yang akan dilaksanakan pada hari Minggu hari ini tanggal 21 Agustus 2022 pukul 9.30 bertempat di rumah Ibu Brilian Titihwara kelompok 5 yang beralamat di Jalan Mergan Keramat 806. Yang kedua, dari KPK Jemaat Malang, Pokja Gakes mengadakan kegiatan kesehatan rutin dalam bentuk pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi kadar gula darah, asam urat, dan kolesterol dengan kontribusi minimal sebesar 20.000 per paket. Kegiatan ini dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 sampai dengan pukul 9 di ruang Gakes di sebelah pojok sana, GKJW Jemaat Malang. Dari KPP Jemaat Malang, sehubungan dengan berakhirnya tahun pelajaran 2021-2022 dan dimulainya tahun pelajaran 2022-2023, Komisi Pembinaan Pelayanan mengundang Bapak Ibu, orang tua beserta putra-putri siswa penerima bantuan sekolah dalam pertemuan pada hari Minggu tanggal 28 minggu depan Agustus 2022 pukul 10.30 di konsistori gereja. Yang terakhir adalah ralat persembahan khusus
syukur perpuluhan, yaitu yang ada dalam Warta Jemaat tanggal 7 Agustus 2022, halaman 6, bagian B, persembahan Patuen kolom jumlah tertulis 938.000, yang benar adalah 1.303.000. Baik, Bapak Ibu warga jemaat yang terkasih dalam Tuhan, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Marilah kita datang menghadap Tuhan dengan hati yang penuh sukacita dan mengambil tatanya untuk memuliakan namanya dengan hati yang tulus. Kami mengundang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri. Kita akan memulai ibadah kita. Kita akan memuji Tuhan dari Kidung Jemaat nomor 6, bait 1 dan 4. Jemaat kasih Tuhan, mari dengan segala kerendahan hati kita memasuki ibadah kita pada saat ini dan kita menyiapkan hati, pikiran, dan jiwa kita untuk menghampiri tata Tuhan dan kita mengambil saat teduh. Kita kuduskan ibadah ini dengan satu pengakuan bahwa pertolongan dan keselamatan kita datangnya dari Tuhan Allah yang menciptakan alam semesta dengan segala isinya, yang tidak pernah meninggalkan pekerjaan tangannya dan yang kekal kasih setianya. Salam damai dan sejahtera yang berasal dari Allah Bapa di dalam pengasihan Tuhan Yesus Kristus ada bersama dengan saudara-saudara jemaatnya. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, tema ibadah kita pada Minggu pagi hari ini, kita masih dipandu oleh tema liturgis di bulan pembangunan GKJW. Iman menjadi dasar tanggung jawab umat dalam pembangunan gereja. Sedangkan tema khotbah untuk hari ini, membangun ibadah dengan takut dan gentar demi kekekalan. Itu adalah tema kita untuk minggu ini dan mari kita menyambutnya dengan satu pujian dari PKJ nomor 21. Bernyanyilah
Jemaat yang terkasih di dalam nama Tuhan, pagi hari ini kita diingatkan kembali akan firman Tuhan supaya kita menjaga kekudusan akan Sabat. Keluaran pasal 20 ayat 8 sampai ayat yang ke-11 dituliskan untuk kita. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu. Maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan, engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Ini adalah bagian dari hukum 10 yang tentu kita paham akan apa yang dimaksudkan tentang mengkuduskan hari Sabat. Artinya bahwa dalam kehidupan kita diajak untuk selalu mengingat supaya kita mengkhususkan waktu untuk Tuhan. Mari kita juga mencoba untuk melihat keberadaan diri kita masing-masing. Apakah kita juga sungguh-sungguh sudah melakukan itu di dalam hidup kita? Tak jarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita ini bersikap seolah-olah waktu itu hanya untuk kita. Waktu itu hanyalah milik kita, sekalipun kita tidak memiliki waktu itu. Kita menggunakannya demi kita, untuk kita, dan bahkan mengabaikan sendiri apa yang sesungguhnya Tuhan kehendaki atas kita, supaya kita mengkhususkan waktu untuk Tuhan itu. Oleh karena itu, di tengah-tengah peribadahan ini, mari kita mengakui akan segala keterbatasan kita mengakui akan segala kelemahan kita di hadapan Tuhan di dalam doa, karena sesungguhnya kita belum bisa mewujud nyatakan dengan sungguh-sungguh apa yang menjadi hukum Tuhan ini. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada pagi hari ini, kami umat-Mu bersimpuh sujud di hadirat tahta-Mu. Kami bersyukur untuk karya indah-Mu yang sudah Engkau nyatakan bagi kami. Kekuatan dan kemampuan yang Engkau berikan dan kehendak di dalam diri, supaya kami ada dalam perjumpaan dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Kami menghayatinya dalam peribadahan ini. Dan dalam peribadahan ini pula kami juga boleh mengingat bahwa Engkau menghendaki di dalam kehidupan kami, supaya kami mengkhususkan waktu untuk Engkau. Engkau mengingatkan kepada kami, supaya kami anak-anak-Mu ini selalu memperhatikan Sabat untuk Tuhan. Karena itulah yang sungguhnya Engkau kehendaki atas Israel, Engkau kehendaki atas kami. Tapi Engkau juga melihat Tuhan apa yang sungguhnya ada terjadi dalam kehidupan kami. Dalam keterbatasan diri kami, dalam ketidakmampuan kami sering mengabaikan apa yang menjadi hukum-Mu. Kami sering merasa bahwa waktu itu hanya untuk diri kami sendiri. Kami sering tak mengabaikan apa yang menjadi hukum-Mu itu. Sabat sering hanya untuk diri kami sendiri, bukan untuk Engkau. Engkau melihat, Engkau memperhatikan apa yang terjadi di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu perkenankan pada saat ini, kami mohon belas pengasihan-Mu ya Tuhan. Ampunilah dosa dan pelanggaran kami ketika kami masih sering mengabaikan apa yang menjadi kehendak-Mu itu di dalam kehidupan kami. Lebih dari itu, kami memohon kepada Engkau, supaya dengan pengampunan-Mu itu, Engkau akan terus berikan kesempatan kepada kami, supaya kami terus belajar untuk memperbaiki diri kami, mengkhususkan waktu untuk Tuhan, supaya hidup ini sungguh-sungguh bermakna bagi kemuliaan nama Tuhan. Terima kasih Tuhan,
untuk kasih-Mu. Terima kasih Tuhan untuk pengampunan-Mu atas kami. Kami mengungkapkan doa kami hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Tuhan mengasihi kita. Tuhan mengasihi dunia ini. Yang mewartakan kepada kita berita pengampunan. Menurut Ibrani pasal 1, ayat 3 sampai ayat yang keempat. Ia adalah cahaya kemuliaan Allah dan gambar wujud Allah. Dan menopang segala yang ada dengan firman-Nya yang penuh kekuasaan. Dan setelah ia selesai mengadakan penyucian dosa, ia duduk di sebelah kanan yang maha besar di tempat yang tinggi, jauh melebihi tinggi dari malaikat-malaikat, sama seperti nama yang dikaruniakan kepadanya, jauh lebih indah daripada nama mereka. Mari kita menyambut berita pengampunan ini, dengan kembali kita angkat satu pujian dari NKP nomor 21, diberikan kidung baru. Silakan duduk. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, sebelum kita membaca firman Tuhan pada pagi hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa kami yang di surga, pada saat ini kami akan membaca firman-Mu. Kami mohon kiranya Roh Kudus membimbing kami agar kami bisa memahami kehendak-Mu atas kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita menyanyi dari Kidung Jemaat 56 baitnya yang pertama. Bacaan pertama diambil dari Yesaya 58 ayat 9b sampai 14. Yang demikian firman Tuhan.
Apabila engkau tidak lagi mengenakan kuk kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau tidak akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebutkan yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusku, apabila engkau menyebutkan hari Sabat, hari kenikmatan, dan hari kudus Tuhan, hari yang mulia. Apabila engkau menghormati dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan, dan aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemenangan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu, sebab mulut Tuhanlah yang mengatakannya. Demikian firman Tuhan. Tuhan adalah gembalaku, tak akan kekurangan aku. Ia membaringkan aku di padang berumput hijau, Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar oleh karena nama-Nya. Bapak Ibu, bacaan yang kedua terambil dari Ibrani 12 ayat 18 sampai 29. Yang demikian. Tanggung jawab yang berat. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala kepada kegelapan dan angin badai. Kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarkan memohon supaya jangan lagi berbicara kepada mereka, sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu, dan sangat mengerikan pemandangan itu. Sehingga Musa berkata, "Aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah, dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di surga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna, dan kepada Yesus, pengantara perjanjian baru, dan kepada darah pemercikan yang berbicara lebih kuat
daripada darah Habel. Jagalah supaya kamu jangan menolak Dia yang berfirman, sebab jikalau mereka yang menolak Dia yang menyampaikan firman Allah di bumi, tidak luput apalagi kita jika kita berpaling dari Dia yang berbicara dari surga. Waktu itu suaranya mengguncangkan bumi, tetapi sekarang Ia memberikan janji. Satu kali lagi aku akan mengguncangkan bukan hanya bumi saja, melainkan langit juga. Ungkapan satu kali lagi menunjukkan kepada perubahan pada apa yang dapat digoncangkan, karena Ia dijadikan supaya tinggal tetap apa yang tidak tergoncangkan. Jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucapkan syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya, dengan hormat dan takut, sebab Allah kita adalah api yang menghanguskan. Demikian firman Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Injil Yesus Kristus menurut Lukas pasal 13 ayat 10 sampai ayat yang ke-17. Pada suatu kali Yesus sedang mengajar dalam salah satu rumah ibadat pada hari Sabat. Di situ ada seorang perempuan yang telah 18 tahun dirasuk roh sehingga ia sakit sampai pungkuk punggungnya dan tidak dapat berdiri lagi dengan tegak. Ketika Yesus melihat perempuan itu, Ia memanggil dia dan berkata kepadanya, "Hai ibu, penyakitmu telah sembuh." Lalu Ia meletakkan tangannya atas perempuan itu, dan seketika itu juga berdirilah perempuan itu dan memuliakan Allah. Tetapi kepala rumah ibadah gusar karena Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Lalu ia berkata kepada orang banyak, "Ada 6 hari untuk bekerja. Karena itu, datanglah pada salah satu hari itu untuk disembuhkan dan jangan pada hari Sabat." Tetapi Tuhan Yesus menjawab dia, katanya, "Hai orang-orang munafik, bukankah setiap orang di antaramu melepaskan lembunya atau keledainya pada hari Sabat dari kandangnya dan membawanya ke tempat minum? Bukankah perempuan ini yang sudah 18 tahun diikat oleh iblis harus dilepaskan dari ikatannya itu karena ia adalah keturunan Abraham?" Dan waktu ia berkata demikian, semua lawannya merasa malu dan semua orang banyak bersukacita karena segala perkara mulia yang telah dilakukannya. Demikian Injil Yesus Kristus yang berbahagia adalah setiap kita yang melihara dan menyimpan firman Tuhan, lebih berbahagia lagi yang melakukannya dalam hidup keseharian. Amin. Silakan duduk. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Sepanjang sejarah kehidupan manusia atau masyarakat dunia ini, setidaknya ada 3 kali gelombang perubahan besar.
Yang pertama adalah perubahan besar atau gelombang perubahan besar dari zaman purba kemudian ke zaman pertanian, atau dari era purba, era batu kemudian menjadi era pertanian. Perubahan kedua itu dari zaman pertanian ke zaman industri. Dan perubahan yang ketiga itu dari perubahan zaman industri ke zaman informasi. Paling tidak kita tahu bahwa 3 perubahan besar inilah yang pernah terjadi di atas muka bumi ini di tengah-tengah kehidupan masyarakat manusia. Dan itu pula sebenarnya yang pernah dilontarkan, dituliskan oleh Alvin Toffler pada era 80-an dalam sebuah buku yang sangat terkenal, Kejutan Masa Depan. Buku yang pada saat itu menjadi bestseller dan kemudian menjadi rujukan banyak penulis modern terkait dengan perkembangan kehidupan masyarakat dunia sampai saat ini. Pada zaman ini, saudara-saudara, kita boleh merasakan dan tahu kita masih menjumpai era pertanian. Ya, masyarakat di desa masih hidup dalam dunia pertanian. Kita masih menjumpai era perindustrian. Kota-kota besar masih dikuasai oleh perindustrian. Tetapi kita juga ada dalam terpaan gelombang baru masa depan dengan kecepatan yang sangat dahsyat. Dan itu kita alami di era informasi ini. Dan itu terjadi di seluruh muka bumi ini. Bukan hanya di sini, tetapi di seluruh muka bumi ini. Dimanapun manusia itu berada. Dan kita menyadari bahwa era informasi ini menghadirkan perubahan yang sangat besar dan dahsyat, yang barangkali tidak pernah dipikirkan oleh orang-orang pada zamannya. Semua informasi, semua pengetahuan itu tersebar dengan sangat cepat dan sangat luas. Hanya dengan satu klik, kita ngeklik Google begitu, kita sudah dapat apa yang kita inginkan. Kita sudah tahu apa yang kita cari. Dunia ini menjadi semakin kecil. Sekecil genggaman kita. Perangkat komputer, perangkat smartphone, itu menjadikan dunia ini seolah-olah menjadi sangat kecil. Kita bisa berkomunikasi, kita bisa bersosialisasi, kita bisa berbisnis, kita bisa berjual beli dengan seluruh penduduk di muka bumi ini. Yang itu sekali lagi didukung oleh era informasi yang sangat dahsyat ini. Dan siapapun yang tidak menyadari gelombang perubahan ini, saudara-saudara, pasti akan mengalami kejutan. Itulah sebenarnya yang ingin dilontarkan oleh Alvin Toffler dalam bukunya Kejutan Masa Depan. Mari bayangkanlah begini, kalau di era ini ada seorang pribadi, ada seseorang atau sekelompok orang yang hidupnya tidak mau bersentuhan dengan teknologi informasi, artinya anti dengan teknologi informasi, apa yang akan terjadi? Dia tidak akan tahu apa yang terjadi di luar sana. Dia tidak akan mengerti apa yang sungguhnya sedang saat ini terjadi dan berkembang. Barangkali untuk bertahan hidup, untuk sekedar makan minum, itu tidak akan menjadi masalah. Tetapi ia tidak akan sungguh-sungguh hidup sebagai bagian dari masyarakat global yang hidup di era informasi ini. Jadi secara prinsip saya ingin mengatakan begini, bahwa tulisan Alvin Toffler dalam bukunya Kejutan Masa Depan itu membantu, itu menolong orang atau masyarakat untuk lebih siap mengantisipasi datangnya era baru. Dan itu adalah era informasi, gelombang informasi. Jika kita tidak mau
mengalami kejutan masa depan, maka mau tidak mau kita harus bersentuhan dengan era informasi ini. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, hal serupa juga ada dalam kitab Ibrani, dalam bacaan kita yang kedua. Karena tampaknya bahwa penulis kitab Ibrani ini berusaha untuk menolong orang percaya, itu bersiap untuk menyongsong masa depan. Jadi kitab Ibrani ditulis untuk menyiapkan orang percaya dalam menyongsong masa depan. Masa depan yang dimaksud di sini adalah kekekalan. Masa depan yang dimaksud di sini adalah kehidupan sorgawi. Kekekalan itu pasti akan datang, saudara-saudara. Entah karena kita dipanggil Tuhan atau karena akhir zaman itu sungguh-sungguh datang dan mendatangi dunia kita. Dalam keyakinan penulis Ibrani, saudara-saudara, hidup kita di dunia ini adalah bayang-bayang dari apa yang sesungguhnya ada terjadi di kekekalan sana. Hidup kita di dunia ini adalah persiapan apa yang kita lakukan nanti di kekekalan atau di sorga. Jadi segala sesuatu yang terjadi dalam hidup kita, hidup orang percaya ini, sebenarnya merupakan bayangan dari kenyataan yang ada di kekekalan sana. Bersama dengan Tuhan. Mungkin dalam bahasa sederhana kita bisa mengatakan begini. Hidup di dunia ini, itu hanyalah latihan. Hidup di dunia ini adalah pemanasan sebelum kita akan melakukan yang sebenarnya di kekekalan nanti. Pertanyaannya sekarang Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Apa yang akan kita lakukan nanti di kekekalan sehingga kita perlu berlatih di dunia ini? Apa yang akan kita kerjakan nanti di kekekalan sehingga kita perlu lebih dahulu mengerjakannya di dunia ini? Dengan kata lain, bisa dikatakan begini. Sorga atau kekekalan itu sebenarnya seperti apa sih? Supaya apa? Supaya kita bersiap di sini. Apa yang terjadi di sorga nanti di kekekalan? Kita siapkan dulu di dunia ini. Mari saudara-saudara kita merenungkan. Apa yang ada di benak kita ketika kita berbicara tentang kekekalan itu? Apa yang kita bayangkan tentang sorga? Sorga itu kaya apa? Ada banyak gambaran Bapak, Ibu, dan saudara-saudara. Setiap keyakinan barangkali berbeda. Tapi juga setiap diri kita barangkali juga berbeda membayangkan sorga itu seperti apa. Ada yang mengidentikan dengan segala kenikmatan di sana. Ada yang mengidentikan dengan segala kebahagiaan tanpa batas di sana. Itu adalah bayangan kita tentang sorga, tentang kekekalan. Dan yang namanya bayangan, tentu saudara-saudara, itu tidak salah. Karena kita tidak pernah tahu sorga itu seperti apa. Ada juga yang membayangkan bahwa sorga itu dipenuhi dengan segala kenikmatan, terus-menerus kekal begitu. Makanannya makanan yang enak-enak begitu, terus-menerus. Tapi mari bayangkan saudara-saudara, kita ini meskipun makan enak, seminggu saja barangkali sudah bosan. Kalau surga itu isinya kenikmatan seperti itu, apa tidak membosankan? Ini permenungan kita. Tapi mari bersama-sama saudara-saudara kita melihat apa yang dikatakan Alkitab itu tentang sorga. Walaupun kita menyadari bahwa di dalam Alkitab sendiri tidak pernah memberikan gambaran yang begitu jelas tentang sorga. Hanya Alkitab memberikan gambaran bahwa sorga atau kekekalan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan. Sorga itu jauh
atau teramat jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan tentang sorga itu sendiri. Di dalam Alkitab, saudara-saudara, ada dua gambaran yang sangat mencolok tentang dunia kekekalan, tentang sorga ini. Yang pertama disampaikan dalam bahasa negasi, ya. Dalam bahasa negasi itu bahasa yang kalau kita boleh mengatakan dalam bahasa sederhana itu yang tidak ada. Begitu. Jadi di sorga itu, di sana tidak ada kematian, di sana tidak ada laknat, di sana tidak ada kertak gigi, di sana tidak ada kawin-nawin misalnya saja. Yang tidak ada di sana. Tapi mari coba kita bayangkan, kalau dunia kita, dunia sorga itu ada dunia yang di sana tidak ada sakit, tidak ada kertak gigi, tidak ada kelemahan, tidak ada kematian. Bayangkan seperti apa? Itu yang disampaikan kepada kita dalam bahasa negasi yang ada di dalam Alkitab tentang sorga. Karena sorga itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan. Di sana tidak ada kematian. Di sana tidak ada penderitaan. Di sana tidak ada sakit penyakit. Di sana tidak ada air mata. Di sana tidak ada yang jelek-jelek yang lain. Tidak ada. Itu gambaran pertama. Gambaran yang kedua, saudara-saudara, karena sorga itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan, apa yang kita bayangkan, maka bahasa yang dipakai adalah bahasa ilustrasi. Kita menyebut kekekalan, kita menyebut sorga itu rumah Bapa. Rumah Bapa. Kita menyebut sorga itu kota Allah. Atau dalam tulisan Rasul Paulus sering disebut dengan kediaman yang tidak dibuat oleh tangan manusia. Sorga itu kita sebut dengan Yerusalem baru. Sorga itu disebut dengan Firdaus. Ketika Tuhan Yesus ada di kayu salib. Engkau bersama dengan aku di dalam Firdaus, begitu. Itu adalah ilustrasi gambaran tentang sorga itu seperti apa. Mari bayangkan kalau kita melihat di dunia ini ada rumah yang sangat indah. Pernah melihat rumah yang sangat indah? Oh, tentu pernah. Rumah orang-orang kaya, para miliarder itu sangat-sangat indah. Tapi bayangkan bahwa sorga itu adalah rumah Bapa. Kalau rumahnya manusia itu dibuat oleh manusia, oleh tangan manusia, dengan pemikiran manusia. Tetapi rumah Bapa ini adalah rumah yang dibuat bukan oleh tangan manusia. Tentu kan jauh lebih indah. Sangat jauh lebih indah. Oleh karena itu bahasa yang dipakai oleh penulis di dalam Alkitab itu adalah bahasa ilustrasi. Karena sekali lagi bahwa sorga kekekalan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan, apa yang kita pikirkan. Nah, bacaan kita Bapak Ibu dan Saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan. Bacaan yang kedua dalam Ibrani pasal 12 ayat 18 sampai ayat yang ke-29 itu sebenarnya memberikan gambaran, memberikan kepada kita ilustrasi tentang kekekalan. Jadi kekekalan itu seperti gunung. Kalau kita perhatikan, mari perhatikan Bapak Ibu dan Saudara-saudara. Ayat 18 sampai ayat yang ke-22. Saya akan bacakan kembali. Sebab kamu tidak datang kepada gunung yang dapat disentuh dan api yang menyala-nyala, kepada kegelapan dan angin badai, kepada bunyi sangkakala dan bunyi suara yang membuat mereka yang mendengarnya mohon, supaya jangan lagi berbicara kepada mereka. Sebab mereka tidak tahan mendengar perintah ini. Bahkan jika binatang pun yang menyentuh gunung, ia harus dilempari dengan batu. Dan sangat mengerikan pemandangan itu sehingga Musa berkata, aku sangat ketakutan dan sangat gemetar. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem sorgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat
suatu kumpulan yang meriah. Ayat-ayat ini saudara-saudara dilatar belakangi oleh pemberian hukum 10. Kalau kita perhatikan dalam kitab Keluaran pasal 19. Oleh karena itu berbicara tentang Musa. Dilatar belakangi oleh pemberian hukum 10. Di mana peristiwa di Gunung Sinai itu saudara-saudara, Tuhan hadir, hadiratnya hadir. Dan dinyatakan kepada kita, kalau kita perhatikan di dalam kitab Keluaran pasal 19, di sana kita bisa melihat bagaimana sesungguhnya ketika kehadiran Tuhan itu nyata dalam kehidupan umat dan semua umat ada dalam kegentaran. Bahkan Musa sendiri ada dalam takut, ada dalam kegentaran yang luar biasa. Karena apa? Karena hadirat Tuhan yang ada. Jadi itu yang menjadi latar belakang. Dan sebenarnya itulah yang disebut, yang disampaikan kepada kita oleh penulis Ibrani tentang kekekalan itu. Itulah ilustrasi yang diberikan oleh penulis Ibrani tentang kekekalan. Penulis Ibrani mau mengatakan kepada kita saudara-saudara, meski kekekalan itu jauh melebihi apa yang kita bayangkan, kekekalan itu jauh melebihi apa yang kita pikirkan. Satu hal yang pasti, didasarkan oleh ilustrasi ini, yaitu bahwa Allah itu ada, hadir. Itu satu hal yang pasti. Satu hal yang tidak akan luput, bahwa di situ ada Tuhan. Tuhan ada di sorga itu. Tuhan ada di kekekalan itu. Dan dalam kekekalan itu saudara-saudara, yang menjadi pusatnya adalah Tuhan. Jadi dalam kekekalan itu yang menjadi pusatnya adalah Tuhan. Cahaya kemuliaannya begitu bersinar. Dan oleh karena itu tidak diperlukan lagi matahari. Tidak perlu diperlukan lagi bulan. Karena Tuhanlah terang itu sendiri. Dan seluruh penghuni saudara-saudara, seluruh penghuni sorga itu berkonsentrasi pada satu pribadi. Yaitu Tuhan yang hadir di sorga itu. Tuhan yang ada di sorga itu. Semua penghuni sorga itu memuji Tuhan. Semua penghuni sorga itu menyembah Tuhan. Kemuliaan Tuhan yang bersinar ada di dalam sorga. Mari perhatikan ayat 22 dan ayat 23. Tetapi kamu sudah datang ke Bukit Sion, ke kota Allah yang hidup, Yerusalem surgawi, dan kepada beribu-ribu malaikat, suatu kumpulan yang meriah. Dan kepada jemaat anak-anak sulung yang namanya terdaftar di sorga, dan kepada Allah yang menghakimi semua orang, dan kepada roh-roh orang-orang benar yang telah menjadi sempurna. Ada kumpulan yang meriah. Begitu diungkapkan di dalam ayat yang ke-22. Malaikat-malaikat dengan kumpulan yang meriah. Ini memberikan gambaran kepada kita, inilah ibadah. Inilah ibadah yang dilakukan oleh malaikat-malaikat di sorga. Bersama dengan siapa? Bersama dengan kumpulan anak-anak sulung yang tidak lain itu adalah orang-orang yang diselamatkan, umat manusia yang diselamatkan Allah. Bergabung dengan kumpulan malaikat untuk memuji Tuhan. Dan semuanya memusatkan diri pada satu hal. Satu pribadi, yaitu Allah yang ada di sorga. Itulah sebenarnya realitas sorga yang ingin digambarkan kepada kita oleh penulis Ibrani kepada kita pada pagi hari ini. Dan kalau realitas sorga itu seperti itu Bapak Ibu dan Saudara-saudara, di mana manusia, orang percaya yang diselamatkan itu akan bergabung dengan kumpulan malaikat, dengan pujian, dengan kemeriahan, dengan keriuhan itu. Maka di dunia ini, pada saat ini, inilah sebenarnya waktu kita untuk bersiap diri. Inilah waktu kita untuk berlatih dengan sungguh-sungguh. Supaya pada akhirnya kita juga tidak akan mengalami apa yang disebut dengan kejutan masa depan itu.
Mari perhatikan ayat yang ke-28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah dengan cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Artinya saudara-saudara, beribadahlah di dunia ini dengan sadar penuh bahwa Tuhan itu ada di sini. Punyailah kesadaran bahwa Tuhan itu sungguh hadir saat kita berlatih ibadah di bumi ini. Dan kalau kita bertanya, dari mana kita bisa melihat kesungguhan kita berlatih beribadah demi kekekalan? Tentu dari ibadah-ibadah yang kita lakukan pada saat ini. Atau ibadah-ibadah yang kita lakukan di dunia ini. Apa kita sungguh-sungguh beribadah? Apa kita serius beribadah? Apa kita bersemangat beribadah? Ada kalanya Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita beribadah atau orang percaya beribadah, tetapi hatinya tidak di dalam peribadahan itu. Ibadah tanpa konsentrasi, ibadah dengan terus memikirkan yang lain di luar peribadahan itu, padahal di dalam ibadah ini kita mengakui di sinilah Tuhan hadir. Di sinilah Tuhan hadir. Penulis Ibrani ingin mengatakan kepada kita, ibadah itu adalah perkara yang serius. Memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa kepadanya, itu adalah perkara yang serius. Karena apa? Inilah waktu bagi kita di dunia untuk berlatih. Karena pada saatnya kita akan bergabung dengan para malaikat. Untuk apa? Untuk satu kumpulan besar yang meriah, untuk beribadah bersama dengan para malaikat. Dan Tuhan menjadi pusat dari ibadah itu. Mari kita merenungkan apa yang pernah diungkapkan oleh seorang bijak begini. Jika ibadah-ibadah itu membuatmu jengah, kamu merasa tidak nyaman, maka berhati-hatilah. Kau tidak siap menyambut kekekalan. Kau tidak siap menyambut sorga. Sebab sorga itu isinya adalah ibadah yang agung. Siapapun juga yang tidak suka ibadah di bumi ini, jangan pernah bilang bahwa akan menjadi penghuni sorga. Karena pasti ia tidak siap menyambut kekekalan di sorga. Atau lebih konkret bisa dikatakan begini Bapak Ibu dan saudara-saudara. Jika ibadah-ibadah yang kita lakukan itu membuat kita ngantuk, membuat kita tidak kerasan, membuat kita resah, membuat kita gelisah, membuat kita ingin cepat pulang, atau melakukan hal yang lain di luar ibadah itu, saudara-saudara. Jika semuanya itu terjadi, sesungguhnya kita tidak siap untuk menyambut sorga. Kita tidak siap untuk menyambut kekekalan itu. Oleh karena itu, mari kita mengikuti apa yang disampaikan oleh penulis Ibrani. Beribadahlah dengan sungguh-sungguh. Beribadahlah dengan takut dan gentar. Pusatkan hati, pikiran, jiwa kepada Tuhan yang hadir di sini. Seperti juga di sorga. Pusatnya adalah Tuhan yang hadir. Pusatnya adalah hadirat Tuhan. Berlatihlah dengan sungguh-sungguh supaya kita siap untuk menyambut sorga. Dan Tuhan Yesus, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, Yesus adalah seorang pribadi yang serius di dalam beribadah. Yang memberikan teladan baik untuk kehidupan kita. Kalau kita perhatikan bacaan yang ketiga, saudara-saudara, kita akan mengetahui dengan jelas bahwa Tuhan Yesus memperhatikan hari ibadah, hari Sabat begitu diungkapkan kepada kita. Ini menegaskan kepada kita bahwa Yesus itu serius di dalam beribadah. Menjadi teladan kehidupan orang-orang yang percaya.
Pada saat itu dikatakan bahwa ia mengajar. Seorang pengajar pasti orang yang serius ketika dia beribadah. Karena ia memberikan pengajaran. Bahkan sebelum peribadahan itu sendiri dilakukan, ia sudah bersiap diri. Yesus ada seorang pribadi yang serius di dalam beribadah. Nah, peristiwa penyembuhan orang bungkuk itu tidak ingin mengatakan kepada kita bahwa itu kemudian berarti bahwa yang penting itu pelayanan, kemudian ibadah tidak penting. Bukan mengatakan seperti itu. Justru peristiwa ini mau mengatakan kepada kita, mereka yang serius ibadah, membangun ibadah, mempersiapkan ibadah, akan juga serius untuk memperhatikan yang lain. Ini yang sebenarnya mau dikatakan. Oleh sebab itu kalau kita perhatikan dalam bacaan kita yang ketiga, Bapak Ibu dan Saudara-saudara, bukan orang yang bungkuk itu yang datang kepada Yesus. Bukan. Tetapi Yesuslah yang memanggilnya. Artinya orang itu sendiri tidak ingin datang kepada Yesus. Tetapi Yesuslah yang memanggilnya. Artinya apa? Yesuslah yang perhatikan orang itu. Memperhatikan orang yang ada membutuhkan pertolongan. Jadi ini yang ingin dikatakan oleh penulis Injil Lukas. Bahwa siapapun juga yang serius dalam beribadah, serius memperhatikan kehadiran Tuhan, maka dia juga akan serius untuk memperhatikan kehadiran yang lain di sekitarnya. Dan itu pula sebenarnya yang ingin dikemakan dalam bacaan kita yang pertama dalam kitab Yesaya. Pasal 58 ayat 9b sampai 14, serius perhatikan keadilan hidup orang lain. Nah, Bapak Ibu dan saudara-saudara yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, pada akhirnya saya ingin mengatakan kepada jemaat bahwa hidup kita di dunia ini adalah persiapan untuk kita ada dalam kekekalan. Peribadahan yang kita lakukan di dunia ini adalah juga latihan kita untuk pada akhirnya kita juga beribadah dengan pusat di sorga itu pada Tuhan. Oleh karena itu sekali lagi, mari kita beribadah dengan takut dan gentar. Seriuslah beribadah. Abaikan yang lain ketika kita beribadah. Karena di sini, di dalam ibadah ini, Tuhan hadir. Kita tidak akan mungkin siap menyongsong sorga, menyongsong kekekalan, jika di dunia ini kita juga tidak sungguh-sungguh bersiap untuk menyongsongnya. Penulis Ibrani menegaskan kepada kita, beribadalah dengan takut dan gentar. Dan itulah yang sekiranya akan mendorong kita untuk melakukan yang terbaik bagi hidup kita, menyongsong kekekalan. Tuhan menguatkan kita. Amin. Saat teduh untuk kita. Kita menyambut firman Tuhan yang kita renungkan dengan kita kembali ke satu pujian dari PKJ nomor 128 bait 2 dan 3. Yang benar
dimohon bangkit berdiri. Dan bersama umat percaya di muka bumi ini kita ucapkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Dipersilakan duduk kembali. Mari bersama-sama kita kembali berdoa, kita akan angkat syafaat-syafaat kita. Mari berdoa. Bapa yang di sorga, perkenankan pada saat ini kami anak-anak-Mu kembali menghampiri tahta-Mu. Kami bersyukur karena Engkau telah menyertai kami sepanjang kami bangun ibadah ini, menikmati perjumpaan kami dengan Engkau dan dengan saudara-saudara kami yang lain dalam Kristus Yesus. Biarkanlah peribadahan ini akan membawa kami untuk semakin ada dekat dengan Tuhan dan dekat dengan pribadi-pribadi yang lain sebagai satu persekutuan. Terima kasih karena Engkau pada saat ini telah memberikan kepada kami firman-Mu, mengingatkan kepada kami bagaimana kami harus menyambut kekekalan, bagaimana kami menyambut sorga, yaitu supaya kami beribadah dengan serius, beribadah dengan sungguh-sungguh, beribadah pada setiap peribadahan kami itu dengan takut dan gentar. Karena sungguhnya itu adalah cara terbaik bagi kami untuk bersiap diri, untuk bergabung dengan para malaikat dalam peribadahan di sorga, menyembah Engkau Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan apa yang menjadi firman-Mu itu dalam keseharian kami, sehingga kami sungguh-sungguh bersiap untuk menyongsong masa depan, bersiap untuk menyongsong kekekalan. Pada saat ini kami membawa dalam doa kami, berdoa untuk kehidupan pelayanan yang berada di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang akan senantiasa menolong dan menopang. Berdoa untuk para penatua diaken, berdoa untuk badan-badan bantu yang ada di dalamnya, berdoa untuk karyawan gereja, berdoa untuk setiap pribadi yang menyerahkan hidup dan kehidupannya demi pelayanan kemuliaan Tuhan di GKJW Jemaat Malang ini. Tuhan yang senantiasa menopang, memberikan kekuatan dan memberikan roh ketulusan, supaya pada akhirnya melalui setiap pelayanan yang dilakukan, maka gereja Tuhan akan terus bertumbuh dan menjadi berkat bagi dunia ini. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan umat-Mu, kehidupan warga jemaat-Mu. Engkau yang berkati dalam setiap pekerjaan yang dilakukannya, apapun juga yang menjadi pekerjaan itu. Ia yang bekerja di instansi swasta ataupun negeri, ataupun juga berwira swasta, biarkanlah Tuhan sendiri yang memberikan kekuatan, Tuhan yang memberikan kemampuan, Tuhan yang menaungi, dan Tuhan yang akan memberikan cukup berkat Tuhan. Supaya pada akhirnya setiap orang itu akan sungguh-sungguh boleh mengakui bahwa pekerjaan itu adalah pemberian-Mu, dan melalui pekerjaan itu setiap orang akan boleh merasa cukup, dan setiap orang pada akhirnya tetap boleh bersyukur kepada Engkau. Berdoa juga pada saat ini setiap pergumulan yang dihadapi oleh umat-Mu. Ada saudara-saudara kami yang ada dalam sakit, ya Tuhan, Engkau yang akan senantiasa menopang, menyertai, memberikan kekuatan, dan Engkau yang merawatnya supaya saudara kami ini Tuhan pulihkan. Mereka yang ada dalam kelemahan tubuh, Tuhan juga yang akan menopangnya supaya pada akhirnya dia menjadi kuat kembali. Mereka yang kehilangan pengharapan, Tuhan yang memberikan pengharapan kepada dirinya. Mereka yang terhilang di tengah perjalanan kehidupan ini, Tuhan yang akan membawanya kembali untuk ada di jalan yang benar bersama dengan Tuhan kami Yesus Kristus. Kami juga berdoa untuk setiap pribadi
yang dibelenggu oleh roh-roh kegelapan, roh-roh dunia ini, roh hasrat diri untuk berkuasa ataupun juga roh-roh lain yang merusak. Tuhan yang menopang, Tuhan yang memimpin, Tuhan yang akan memberikan pembebasan dalam kemerdekaan Kristus sehingga pada akhirnya setiap orang akan boleh mengalami damai dan sejahtera-Mu. Berdoa untuk anak-anak, untuk para pemuda-pemudi gereja, Tuhan sendiri juga yang akan senantiasa menyertai dalam pendidikan, dalam pertumbuhan, dalam mencari pekerjaan atau mengupayakan pekerjaan, supaya di sana pun juga akan nyata karya Tuhan. Saudara kami yang ada dalam usia yang lanjut, kami juga serahkan kepada Tuhan. Barangkali mereka ada dalam kesepian, ada dalam kesendirian, Tuhan yang menemani, tapi lebih dari itu mampukan kami sebagai bagian dari jemaat Tuhan untuk mau ada bersama dengan mereka supaya pada akhirnya setiap orang yang ada dalam kesendirian boleh merasakan Engkau menemani melalui jemaat-Mu. Berdoa pula pada saat untuk pewartaan Injil yang dilakukan oleh setiap pribadi yang menjadi umat-Mu. Berikan kepada mereka semangat untuk mewartakan Injil melalui apa yang dikatakan dan apa yang dilakukan. Karena sesungguhnya setiap orang akan bertanggung jawab untuk pewartaan Injil ini, memperkenalkan Kristus kepada dunia ini, sehingga dunia ini boleh mengenal Engkau sebagai Sang Juru Selamat di dalam Kristus Yesus. Apapun juga yang menjadi kendala, halangan, Tuhan tetap akan berikan kekuatan kepada kami dalam situasi baik ataupun tidak. Kami tetap belajar untuk mewartakan Kristus. Kami juga berdoa pada saat ini untuk kehidupan bangsa dan negara kami, Tuhan yang akan senantiasa menyertai. Sesungguhnya kami tidak pernah tahu dengan sungguh-sungguh apa yang sedang terjadi dan apa yang akan terjadi atas negeri ini. Tapi kami percaya Tuhan yang akan terlibat untuk memimpin negeri ini melalui para pemimpin negeri kami. Biarkanlah Tuhan berikan roh hikmat kebijaksanaan supaya mereka boleh mengambil setiap kebijakan yang sesuai dengan apa yang menjadi kehendak Tuhan dan menjadi sumber atas damai sejahtera atas negeri ini. Untuk masyarakat dunia yang barangkali ada dalam keterpecahan, Tuhan yang menyatukan, Tuhan yang akan pula bertindak untuk para pemimpin dunia ini sehingga mereka punya hati untuk mau dalam damai hidup bersama dengan yang lain. Bapa di sorga, kami sadar akan keterbatasan doa kami, tapi inilah ungkapan doa kami dan kami percaya Engkau mendengarnya. Engkau menyempurnakannya di dalam doa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu
Bapak, Ibu, serta saudara yang terkasih, penyertaan, kasih, dan berkat Tuhan untuk kita umat-Nya tidak pernah berkesudahan. Kebaikan dan kasih-Nya telah menyelamatkan kita. Karena kebaikan-Nya itu, marilah kita mengucapkan syukur dan kita wujudkan dalam persembahan kita. Sebagai dasar di dalam kita mempersembahkan, ada firman Tuhan yang diambil dari 1 Tawarikh 16 ayat 29 yang demikian, berilah kepada Tuhan kemuliaan namanya, bawalah persembahan dan masuklah menghadap Dia, sujudlah menyembah kepada Tuhan dengan berhiaskan kekudusan. Mari saudara-saudara terkasih, kita mengumpulkan persembahan yang sudah kita siapkan dari rumah, sambil kita memuji dari Kidung Jemaat 299, medley PKJ 16. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, sebab Dia baik. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan.
mari kita menyerahkan persembahan kita, mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kembali kami menghadap kehadirat-Mu dengan penuh ucapan syukur atas penyertaan-Mu di dalam kami beribadah, memuji dan memuliakan Bapa. Di tengah-tengah ibadah ini kami telah mengumpulkan persembahan kami yang kami ambil dari berkat-Mu yang melimpah di dalam kehidupan kami. Semoga Bapa berkenan untuk memberkatinya sehingga persembahan ini menjadi persembahan yang hidup, yang dapat mendatangkan berkat bagi pelayanan kami dan program-program jemaat di gereja-Mu GKJW Jemaat Malang ini. Sehingga lebih banyak lagi orang yang mengenal-Mu dan merasakan kasih-Mu. Terima kasih Bapa untuk kebersamaan yang boleh kami alami dengan saudara-saudara kami pada saat ini. Hanya di dalam nama anak-Mu yang tunggal, Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat yang dikasihi dan yang mengasihi Tuhan, kita akan kembali dalam kehidupan keseharian kita. Kita akan mengakhiri ibadah ini. Oleh karena itu ingatlah engkau diutus untuk mewartakan kabar kesukacitaan bagi dunia. Dan melalui firman yang boleh kita terima pada pagi hari ini kita diingatkan, marilah kita serius beribadah dengan takut dan gentar, karena itulah yang akan kita lakukan di kekekalan. Hitung jemaat 344 bait 2 dan 3. Berkat Allah. Allah di dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus yang menjadi sumber dari segala berkat, keselamatan, kekuatan, kesentosaan dan damai sejahtera menyertai engkau jemaatnya kini dan selamanya. Amin. Kepada